semua teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke, kembali lagi di podcast HMAS, Himpunan Mahasiswa Ahwal Syahsiah. Kita kan udah nyimak nih guys beberapa episode sebelumnya. Terus kira-kira hari ini kita kedatangan bintang tamu apa lagi ya? Menurut kalian siapa? Kalau bisa komen di bawah ya. Kalau misalkan kalian kenal. Oh iya, tapi kan kemarin gak ada kan ya tentang spoiler apa kan di episode kali ini. Nah, episode kali ini itu bakal istimewa banget. Karena bintang tamunya itu yang gak disangka-sangka. Terus juga pasti kalian pada gak tahu deh, gak kenal sebenarnya kalau teman-teman yang di luar sana. Ya khususnya dari ini sih, mungkin yang kenal sekitarannya teman-teman yang udah nonton sih pastinya. Apa nggak usah berlama-lama kali ya basa-basinya ya, biar bisa langsung ngobrol-ngobrol aja gitu nggak sih langsung sama bintang tamu kita. Bintang tamu kita ini udah terkenal banget sih, sering muncul di TV-TV biasanya. Kalau kalian notice sih juga. Kira-kira siapa ya? Penasaran gak sih? Apa panggil aja ya? Panggil aja gak sih? Kita sambut bintang tamu kita pada hari ini yaitu Kagem. Assalamualaikum. Hai. Berarti dulu? Boleh dong. Serius? Oke, assalamualaikum semuanya. Nah nih guys, bintang tamu kita pada hari ini beneran Kagem nggak? Enggak dong, bercanda. Kan pada belum kenal kan ya bintang tamu kita pada hari ini. Mungkin bisa deh perkenalan lah ya dikit-dikit. Ini siapa sih sebenarnya? Kasih tahu nggak ya? Sebelum kenalan, klarifikasi dulu nih. Tadi dia bilang terkenal di TV-TV. Jadi nggak enak. Gimana ya? Kan sering seliweran, jangan bilang nih di FYP kalian juga masih kalau Instagram, TikTok, apalagi pasti sering lihat nggak sih muka-mukanya, apalagi TikToknya HMAS rame banget. Itu Ya, kan di TikTok bukan di TV. Ya, iya. Kan bisa aja kan masuk kan Oh, kita iya. mendunia kan dari Sabang Amin. sampai Merauke nih yang nonton, banyak nih yang Amin, nonton. Allah. Terkenal lah kita ya. Iya harus dong terkenal. Mungkin bisa deh kenalan dulu pada kepo. Apa aja nih? Nama. Nama dulu deh. Masa kan yang Namaku siapa ya? Ayo coba. Ada kenal nggak? Tapi kan udah berseliweran mukaku. Iya. Tapi Oke. kan belum kenal. Oke, kenalan. Namaku Zaki Umar. Oh, kepanjangannya Muhammad Zaki Umar. Biasa dipanggil Zaki, ada yang manggil Umar. Terserah lah, senyamannya aja. Selagi kamu nyaman, saya bahagia. Iya, kata-kata hari ini ya. Iya nggak sih tuh kan bener kan? Oh, enggak ada ya. Sering seliweran di TV-TV, di FYP Ah. HP kalian itu 24 jam ini mesti sering seliweran. Tapi ya sih guys, banyak yang gimana ya? Setiap kali aku jalan banyak yang bilang aku mirip nih segala macam. Padahal nggak ada hubungan darah sama sekali. Iya. Tapi rating nggak sih? Rating di komen ya. Rating kemiripannya seberapa? Menurutku sih nggak terlalu mirip ya. Oke, lanjut ya. Iya lanjut lah. Gak ada rating itu. Terus apa lagi? Nama Zaki Umar. Bisa dipanggil Zaki atau Umar. Asal ya. aku berasal dari sebuah pulau di bagian paling barat Indonesia. Terdapat sebuah desa terpencil paling pelosok lah bisa dibilang. Oh, pelosok ya. Kalau masuk, iya pelosok banget. Tapi kalau mau ke rumahku itu dari kota itu sekitar 6 jaman. 6 jam. Wah, jauh banget dong kalau mau ke sana. Kira-kira kalau ke sana berapa hari? Dari Jogja. Iya dong. Oh, kalau naik pesawat atau naik mobil? Ya kalau diringkas deh dari dari perjalanan dari sini kalau pulang tuh kira-kira bisa makan waktu berapa tahun sih? Oh, kok berapa tahun? Jauh banget berarti ya. Berapa hari dong? Kalau pakai pesawat ya, kalau pakai pesawat ke sana itu 2 jam. Tapi ini transit lagi sehari lah, ibaratnya ke rumah saudara atau rumah teman, besoknya baru lagi ke kampung tercinta gitu.
Oh, Tapi kalau naik bis itu bisa sampai 4 sampai 5 hari lah. jauh juga ya. Ih, jauh banget. Melintasi laut. Apa dong? Lautan Samudra Pasifik Hindia Oh, Belanda. wah, jauh banget dong kalau Jauh Samudra dong. Pasifik sama Hindia ya. Enggak, canda-canda. Aku tuh berasal dari Riau. Ada yang dari Riau? Salam dong, salam kenal. Dari Riau. Tahu nggak Riau itu penguasa UII tau? Penguasanya UII Riau. Terus di Riau itu terdapat sebuah kabupaten. Boleh minum? Bicara dulu lah, selesai dulu. Habis itu nanti boleh minum. Ini Masih pembukaan. ini sponsor atau apa nih? Enggak dong, ya sebagai cemilan Oh, lah. Kan nanti cemilan. seret pastinya dong, capek mengeluarkan suara berbusa. Kirain cuma sekedar pajangan ini. Iklan. Sponsor. Sponsor. Oke, jadi lanjut. Ya. Di Riau itu ada sebuah kabupaten namanya Kabupaten Pelalawan. Terus di Kabupaten Pelalawan ada sebuah kecamatan namanya Teluk Meranti. Teluk Meranti. Kira-kira ada yang tahu nggak Teluk Meranti, guys? Atau kita ada satu desa kita. Oh iya, siapa tahu penonton di rumah atau penonton teman-teman yang lainnya, mana tahu ada satu kampung, mana tahu ini ternyata tetangganya. Jodoh kali. Lah, oh nyari jodoh juga ya sekalian Iya, siapa ya? tahu kan udah Oh iya, siapa mendekati. tahu dari menonton video-video terus kepincut deh sama bintang tamu kita. Amin, semoga cocok lah ya. Ya, semoga cocok. Amin. Oke, salam semuanya yang dari Riau. Oke, selanjutnya apa nih Mbak? Selanjutnya Aku manggil Mbak, Mas pula. Apa? jangan Mas dong. Aduh, udah cantik banget mah hari ini dipanggilnya Mas, guys. Tipe dikit gak apa-apa lah ya. Iya. Manggilnya apa nih? Manggilnya Mbak aja. Ya apa aja deh. Oke. Senyamannya aja. Boleh. Tadi kan udah dikenalin dari Teluk Meranti. Terus nah sekarang tuh kira-kira kesibukannya apa sih? Kesibukannya sekarang apa ya? Selain kuliah di UII jurusan AS, Ahwal Saksi, atau di luar sana tuh kenalnya hukum keluarga ya. Kenalnya hukum keluarga Islam ya. Bukan Ahwal Saksi ya. Iya. Nah, tapi selain kuliah, kesibukannya ya alhamdulillah ada bergabung lah dalam beberapa organisasi ya. Wah, beberapa organisasi tuh katanya. Wah, Jadi banyak banget ya. Kayaknya saking sibuk dan padatnya. Ini kita ngelobi juga buat bisa diundang buat hari ini tuh juga kayak aduh jadwalnya tuh padat banget, susah banget guys. Saking pentingnya gitu. Betul sih guys. Iya. Tadi sebenarnya ada agenda tapi ku kosongin dulu untuk HMAS. Gitu ya. Kalau misalkan orang sibuk dan punya kegiatan sendiri, maksudnya yang padat itu Padat banget. makanya tuh kalau kalian nonton tuh di TikTok tuh kelihatan pekerjaannya banyak banget sih, sibuk banget memang. Ini klarifikasi dulu ya guys. Bukan ria, bukan bermaksud untuk ria, tapi untuk apa ya? Jangan kasih tahu aja lah. Ya, kalau misalkan sibuk gitu. Terus selain ini apa? Tadi organisasi. Organisasi salah satunya, kita tahu nggak? Salah satunya apa? Yang lain dulu. Yang lain dulu itu nanti. Organisasi alumni di daerah lah, alumni sekolah dulu. Terus di lembaga dakwah kampus di UII itu sedang. Lembaga dakwah kampus. Ya. Jangan-jangan bisa gantiin ustadz itu nggak sih yang lagi seliweran di FVP kalian itu? Ustadz siapa itu? Ya, ustadz itulah. Ustadz disebut. Nggak boleh kayak gitu ya. Ini calon-calon ustadz, calon-calon pendakwah di luar sana yang berat. kayaknya nanti jam terbangnya lebih padat deh daripada jadi mahasiswa ya. Kalau misalkan udah jadi pendakwah, amin ya, bisa jadi pendakwah. Karena dari organisasi aja udah ikut ini, jadi organisasi yang berbau dakwah gitu deh. Kayak seneng gitu ya, kalau kayak kan dakwah itu kayak ngajak orang gitu ya, berbuat baik, Masya Allah. menebar. Kalau di situ kan ini kan dari LDK Alfat. Di LDK Alfat tuh ada tagline-nya lah.
bersama Al-Fat menebar manfaat. Jadi kita Masya Allah. bersama-sama menebar manfaat untuk kebaikan umat. Masya Allah. Masya Allah. Wah, ini visi misinya sangat-sangat Masya Allah. Ini bisa membawa kita ke surga ya. Iya, visi jadi misinya. ini spoiler dikit ya, kemarin itu kan pas ada apa itu ya? Pas ada pesta. Oh, Pesta Maba 2024. Di situ kita promosi LDK Al-Fat. Di situ kami bilang apa ya? Ini sebagai jokes aja sih. Jika hidupnya melarat, mari berjoin bersama Al-Fat untuk menebar kemanfaatan. Masya Allah. Itu sebenarnya jokes aja. Yang gak masuk juga di diri saya pribadi ya. Masih banyak kurangnya lah ya. Iya, tapi kan sama-sama belajar ya. Iya, Rame namanya gak sih yang ikut kemarin? Wah rame banget, terutama maba-maba sekarang itu ya hampir 50-an lah. Oh, banyak juga Banyak ya yang yang tertarik. ini ikut tertarik buat menjadi pendakwah gitu. Iya, nah terus selain di LDK Selain itu, Al-Fat, terkadang sih sering ikut beberapa event, lomba. lomba apa tuh? Kira-kira MSQ ada yang tahu? MSQ MSQ itu apa? Apa guys? Tahu nggak? Kalau yang tahu komen aja. MSQ Musabakoh Syarhil Quran. Dia tuh- Masya Allah, Masya Allah. Syarhil Quran guys. Jadi itu kayak penyampaian syarahan Al-Quran melalui itu ada 3 orang pensyarah itu yang tengah yang menjelaskan segala hal, terus ada yang korinya, terus ada penerjemahnya. Nah di situ nih bintang tamu kita itu jadi apa sih di situ? Alhamdulillah saya jadi pensyarahnya yang tengah-tengah. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. pensyarahnya. Kalau bisa dikasih tahu pensyarah itu apa sih sebenarnya? Yang menyampaikan Cerita dikit lah. syarahan mengenai misal kita membahas mengenai isu-isu yang ada di Indonesia seperti misal tema itu multikultural. Jadi kita bahas kayak merawat kerukunan beragama dan lain sebagainya, Oh, iya. ataupun moderasi beragama, terus kita kaitkan dengan Al-Quran gitu. Oh iya. Jadi di Jadi situ kayak dijelasin. intisarinya gitu ya. Oh, Kita jelasin, kita kaitkan dengan isu-isu yang ada di Indonesia gitu. Terus setelah selain itu, selain apa tadi LDK Al-Fat itu, selain itu ada apa lagi? Ikut ya, boleh dibuka di sini. Boleh mungkin. Dikasih tahu aja ya. Khususnya ini nih yang ada di baju aku yang aku Oh. pakai hari ini. Aku beda lagi. Oh, Iya biasa orang sibuk kan, jadi nggak sempet lah itu buat mau ganti baju. Jadi jujur aja ya guys, sebenarnya aku juga ikut organisasi sama mbaknya. Ayo. Kira-kira kalau semisalkan Kak Zaki ini jadi apa ya? Kalau semisalkan di himpunan di HMAS ini kira-kira coba deh tebak dulu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tebak dulu. Kira-kira Kak Zaki ini kalau di HMAS itu kira-kira jabatannya apa deh? Ayo. Mungkin jadi ketua divisi kali ya? Iya nggak? Mungkin nggak? Kalau Sejadi. enggak sekretaris divisi. Mungkin nggak tapi kira-kira? Atau Kalau kita wajah-wajah dilihat tuh. nih wajah-wajahnya kira-kira cocoknya apa? Kan di HMS tuh ada bidang keilmuan, ada Nah. bidang pengembangan sumber daya mahasiswa, Iya. terus ada juga sama bagian jaringan dan media nih yang sekarang kita laguin ini salah satu dari program kerjanya bidang jaringan dan media. Iya. Kira-kira kalau misalkan dilihat dari tadi sepucuk tadi deh penjelasan tadi pengalamannya itu kira-kira kalau disambungin ke HMAS kira-kira bintang tamu kita ini cocoknya apa coba kalau di HMAS kira-kira coba deh Dari di muka lah, komen. dari muka. Ya, jujur aja langsung lah ya. Daripada pengen Kenalin penasaran lah, ya. penasaran ya, apa sebenarnya siapa sih? Ini sebenarnya siapa di HMAS ini? Kok bisa sampai diundang di HMAS ini? Sebenarnya ini Iya. siapa? Apakah orang penting? Iya. Orang penting banget. Enggak. Canda. Enggak ria ya. Hiburan aja. Ya. Oke, jujur aja ya guys. Aku di HMAS jabatannya sebagai apa yo? Alhamdulillah diamanai sebagai ketua himpunannya, ketua himpunan mahasiswa Ahwal Saksia.
Nah, jadi bintang tamu kita ini Ketua Himpunan Mahasiswa Ahwal Syahsia. Ya. Makanya kok bisa sampai diundang, ya karena spesial, karena ya dia yang apa ya, memimpin kita gitu deh. Pokoknya Iya. kenapa kita bisa sampai ada podcast, bisa sampai ngundang-ngundang, terus bisa di tempat yang wah istimewa kayak gini. Iya. Ya ini yang memimpin jalan semuanya itu ya ini bintang tamu kita Alhamdulillah. pada hari ini. Wah, terbang nih Istimewa saya nih, terbang. banget. Iya. Boleh terbang nggak? Jangan dong. Sungkem dulu sama sepuhnya. Ini sepuhnya di HMAS. Nggak sepuh ya, belum, masih muda aku. Lord. Masih muda. Hah. Iya masih muda, masih lucu, masih imut-imut. Makanya sering seliweran di FYP. Jadi ini ketua HMAS kita, ketua Himpunan Mahasiswa Ahwal Syahsia, yang mana ya selama ini kita udah menempuh kurang lebih Berapa udah bulan di ya? akhir, ini udah mau di akhir ya, Akhir udah periode, di mau akhir alhamdulillah. periode kita udah melaksanakan ya beberapa banyak lah program kerja. Oh iya, kalau misalkan mau tahu program kerja yang udah kita laksanain itu apa aja sih, jangan lupa buka tuh Instagram, TikToknya HMAS. MAS. YouTube Jangan juga lupa. boleh? Jangan lupa di follow, di like juga. Mungkin siapa tahu ada nih teman-teman AS, teman-teman Ahwal Syahsia yang baru, yang maba ini ya. Mungkin kepo apa sih HMAS tuh? Sebenarnya apa sih yang dilakuin gitu kan? Apa sih tugasnya? Apa segala Apa macam. kerjaannya cuman mondar-mandir pakai baju merah doang? Pamer-pamer baju merah menyala. Atau cuman kerjaannya kesana kemari membawa kamera, mengajak semua kegiatan? Enggak juga. Nah makanya lebih kenal dan lebih cari tahu tentang HMAS. Siapa tahu bisa menggantikan nih bintang Iya. tamu kita pada Wah. hari ini. Sedih sih sebenarnya, udah masuk periode-periode. Iya udah mau di akhir ini ya akhir periode. kepengurusannya. Sedih sih sebenarnya. Tapi agak lega sedikit ya. Pekerjaannya berkurang sedikit. Iya, proker selesai namun ya Tapi RPJN nih, menunggu. Menurut ketua nih, menurut Kahim lah ya, Ya, Kahim. karena ketua himpunan. Nah Kahim, kita pengennya Kahim aja. Menurut Kahim nih, sebenarnya kalau kita ikut HMAS ini sebenarnya berpengaruh nggak sih sama kuliah? Maksudnya kayak berpengaruhnya tuh mengganggu nggak sih? Atau ya sebagai mungkin refreshing lah, tapi bisa dibilang. Karena kan mungkin kalau kuliah tuh suntuk ya, karena belajar terus gitu kan. Karena kan di kelas itu kita belajar, dengerin dosen, dapat tugas, ngerjain. Iya. Wih, Jadi kan suntuk, kayak flat gabut ya. banget ya gitu. Lurus banget hidupnya. Kira-kira Jadi kalau- kupu-kupu dong jadi gitu. Iya, kupu-kupu apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu apa? Apa ya? Kuliah pulang. Kuliah Wah, pulang. justru kalau jadi mahasiswa kupu-kupu itu mungkin Dibilang ya ada sebagian yang ngiranya itu nyaman ya. nyaman, Tapi pengacara, pengangguran acara katanya. Iya. Tapi ada juga yang nyaman gitu ya. Tapi ada juga sisi lain yang mikirnya itu malah seru gitu. Iya. Nggak sih? Seru Coba banget. Coba diceritain deh sedikit lah. Gimana sih Apa di nih? HMAS nih selama jadi ketua? Gimana kira-kira? Dari awal sebelum menjabat atau pengalaman Yang jadi ketua? tadi karena aku tadi nanya kira-kira pengaruh nggak sih sama Oh, kuliah pengaruh. itu? Nggak berpengaruh sih guys. Jujur di HMAS itu kan kita kegiatannya ya kita mengetahui dulu lah. Fungsi HMAS itu kan untuk mewadahi setiap mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Minat dan bakat yang ada di mahasiswa Ahwal Syahsia terutama kan. Nah jadi setelah mengikuti HMAS ya jujur ya sebenarnya dari awal itu apa ya aku merasa takut keganggu kuliah. Telat selesai kuliah dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dikasih amanah, saya coba jalanin dengan ikhlas dan lain sebagainya. Ternyata seru dan itu nggak mengganggu sama sekali kuliah saya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di HMAS itu ya selalu di hari weekend, bukan di weekday gitu. Jadi kegiatan kita selalu kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi kita nggak ada sama sekali mengganggu kuliah. Palingan ya dikit-dikit tugas sih kalau ya yang hobinya keburu deadline baru ngumpulin iya yang itu. mepet-mepet deadline ya itu jangan dicontoh kayak Contoh gitu. kayak gitu. Aku sering Nggak sih. baik.
Wah, Enggak canda. mungkin karena sibuk Hmm, ya, ya jadi tugasnya itu mungkin. mepet deadline terus ya. Jadi ya intinya bergabung di organisasi terutama di HMAS dan lain sebagainya itu nggak mengganggu sama sekali kuliahmu. Malah banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan tuh. Salah satunya pengalaman cara kita memimpin, terutama yang saya dapat lah, memimpin dan juga banyak relasi baru yang saya dapatkan. Yang paling benefit yang paling saya rasakan itu semenjak jadi kahim itu saya dekat dengan dosen. Wah itu beberapa dosen saya dekat ya seperti benefitnya itu ada pengumuman ataupun salah satu pemberitahuan yang belum disebar gitu sama prodi gitu kan. Saya udah tahu duluan gitu. Jadi banyak banget relasi yang saya dapatkan terutama ke dosen tuh kan. Itu kan sebagai penunjang kita untuk di tugas akhir nanti. Kita dibantu sama dosen dan lain sebagainya gitu. Iya, tuh. Enak juga kan ikut HMAS. Makanya guys, jangan takut-takut. Sebenarnya nggak mengganggu. Kalau bisa kan juga ngerjain tugas di sela-sela itu kan Iya. bisa disambi juga. Jadi kegiatan kita tuh nggak setiap hari gitu. Ya palingan setiap minggu tuh ada tapi kan nggak mengganggu kuliah. Intinya kemarin tuh niat saya masuk organisasi itu ya sebagai sampingan gitu, biar ada kegiatan lain. Dan intinya tuh kalau mau ikut organisasi, utamain kuliahmu dulu. Karena kan tujuan awal kita itu kuliah. Organisasi itu sebagai sampingan aja. Oh iya, oke. Tadi kan dekat sama dosen tuh kan ya, dekat Iya. sama dosen kan, apalagi kita nanti buat skripsi, Iya. itu juga bimbingan, itu kan juga setidaknya kita kan harus kenal dekat ya sama dosen gitu kan. Nah mungkin juga teman-teman kalau mau yang nggak juga di kelas, karena kan di kelas kan muridnya banyak kan, Iya. mungkin Murid mahasiswa iya dong. mahasiswa, maaf, aduh iya ya Iya. jadi mahasiswa Mau jadi ya. murid lagi? Enggak dong, jangan dong. Masa Mengulang, balik lagi ke iya, ini, iya. balik lagi ke bangku sekolah. Iya. Mahasiswa. Kan apa namanya, dosen, kenal dosen juga nggak mungkin kan dihafal satu kepala, ini siapa, Iya. ini siapa. Apalagi kalau misalkan Betul. dosen senior ya gitu kan. Pasti dosen senior yang maksudnya nggak hafal semuanya kan Iya. pastinya. Nah, di situ juga kita karena kan mungkin banyak program kerja kita yang menjalin hubungannya ya bisa dibilang silaturahminya itu biar nggak lepas bersama dosen betul. gitu. Karena kalau didengar-dengar itu karena sebelumnya mungkin nggak ada ya kontribusinya ya. Bukan nggak ada sebenarnya, tapi ada. Cuman Kurang gitu ya. komunikasi dengan prodi kurang. Nah, kemarin kan udah ada tuh kegiatan dari HMAS tuh. Iya. Gathering tuh. Siapa yang nggak ikut gathering? Wah, itu kalian rugi banget ya. Karena kan kita menghadirkan alumni-alumni Iya, dari beberapa AS, alumni. dari hukum keluarga itu yang ada jadi hakim, ada jadi jadi advokat, advokat, pengacara. Nah, nggak cuman itu, pasti kan mikirnya kalau yang berhubungan sama hukum itu pasti kan hakim, Iya. nggak jauh-jauhnya hakim, advokat, pengacara, jaksa, itu nggak cuman itu doang, dosen pun bisa. Dan kalau yang cowok-cowok itu juga bisa jadi penghulu. Nah iya penghulu. Itu cocok banget. Siapa yang menjadi Itu cocok penghulu? banget. Itu Atau mau bisa. ke penghulu bersamaku? Anjay. astagfirullahaladzim. Wah, nanti masa nikah sendiri? Enggak nikahin orang. Nikahin orang. Jadi penghulu. Itu justru jadi penghulu juga benefitnya juga banyak loh. Iya, Pasti banget. orang zaman sekarang ya mikirnya kalau penghulu itu kayak jarang ya ada yang Jarang. jadi penghulu. Justru malah penghulu itu kemarin kalau dilihat dari risetnya itu di website itu justru Indonesia itu banyak membutuhkan kekurangan penghulu kan? kekurangan penghulu. Nah, kalian teman-teman yang di luar sana, kalaupun bukan mahasiswa UI tapi kalian dari jurusan yang sama hukum keluarga itu kalian bisa jadi penghulu. Ya betul sekali, karena penghulu ini ya bisa dibilang suatu pekerjaan yang sampai ke akhirat ya. Iya itu pahalanya itu nggak bakal terputus karena kan membantu ya, membantu mengikat
gimana ya, membantu pencatatan perkawinan lah ibaratnya Iya, gitu. Perkawinan di desa-desa, apalagi kalau di desa terpencil itu. Iya, di desa terpencil itu kan jarang ya mungkin karena terkadang di desa terpencil, oh iya kan tadi Kak Zaki ini, Wah. Kahim ini tadi kan dari bisa dibilang katanya teluk apa ya? Teluk apa ayo tebak. Teluk apa ya tadi Ada guys? ingat, ada ingat? Teluk Meranti. Ya, betul, Teluk Meranti. Meranti. Nah, di Teluk Meranti ini mungkin masih sedikit yang jadi penghulu, mungkin kekurangan. Nah, nanti Kahim kita mungkin bisa. Ya, sebenarnya ada kepikiran sih kemarin jadi penghulu, tapi kan ada pepatah bilang bercita-cita setinggi langit. Jadi jatuhnya nggak jauh kalau jatuh. Wah, Jadi kita mimpinya tinggi guys. Wajib itu dong mimpi Wajib. tinggi. Karena mimpi itu gratis kan. Nggak bayar, apalagi kalau Mimpi itu serah, mau mimpi apa aja udah. asalkan jangan mimpi yang Gratis, aneh-aneh nggak itu ada aja. nggak ada yang ngelarang mau jadi apapun itu kan. Yang penting Iya. jadilah diri kalian sendiri. Jangan lupa itu guys. Itu sih poin pentingnya. Nah terus sejauh ini, Sebentar, boleh minum nggak? oh boleh dong, Seret. boleh. Udah berbuih. Kan enggak? disuguhkan Wah. karena untuk dinikmati ya. Enggak. Ya, saya kira tadi ini sponsor, jadi enggak saya. Oh enggak dong, boleh dimakan juga. Atau sponsor mau masuk? Wah mungkin bisa. Bisa kali endorse hubungin ini. HMAS ya mungkin endorse HMAS. Laku banyak tau. Sambil ini ya menunggu bintang tamu kita ini, kira-kira kalian kalau misalkan masih ada yang bingung mungkin tentang HMAS, terus juga podcast yang dari kemarin episode kemarin itu karena kan udah kita banyak ya udah simak yang episode kemarin itu banyak pengalaman dari AS juga. Oke. Oh ya, sama mau mengingatkan juga nih. Kita kan di HMAS tuh ada sebuah program ya. Program itu yang namanya Wadah Advokasi. Jadi di sini saya sekalian lah menghimbau ya kepada mahasiswa atau sahabat AS lah ya. Jika ada aspirasi yang ingin disampaikan kepada program studi mengenai kinerja dosen ataupun ada hal-hal yang ganjal di hati teman-teman ya bisa nanti kunjungi di Instagram kita ada ya? Di Instagram kita ada ya, link itu Wadah di Advokasi. ada link Di bio-nya. websitenya, itu nanti bisa di situ diklik aja di situ. Ya, sampaikan aja apa aspirasi dari teman-teman. Apapun insya itu Allah. keluh kesahnya ya. Keluh kesahnya mengenai dosen yang gini, dosen yang gitu ataupun fasilitas yang kurang memadai. Tapi saya yakin fasilitas ini Iya, kalau Contohnya ini. fasilitas iya nih. Kayaknya kalau fasilitas enggak ya, mungkin kalau di kelas ada yang kurang berkenan di hati mungkin bisa dicurahkan di situ. Kalau kesahnya nggak apa-apa, langsung aja. Nggak usah insya malu-malu. Allah semuanya kita terima. Semuanya itu nanti, semua berita kalian itu nanti semuanya kita simpan baik-baik dan kayaknya kalau kita mungkin kalau Kahim mungkin ya yang terjun mungkin, kalau ya sebagai yang staff yang lainnya mungkin Membantu nggak inilah ya, maksudnya nggak yang tahu lah tentang masalah itu karena kan privasi ya, ini kita kan sangat privasi. menjaga privasi. Jadi jangan takut tersebar. Kalau misalkan kalian takut kalau cerita ke teman mungkin takut ya ke temannya nanti Iya, jadi cerita curhat atau aja, apa. curhat ya di Nggak apa-apa, curhat di Wadah aja Advokasi. langsung nanti Nanti kita tampung semuanya. Jika mengenai prodi kita sampaikan dengan prodi, kita dengan dosen juga kita sampaikan ke prodi. Jadi kita tuntas masalahnya gitu. So kemarin juga udah ada beberapa aspirasi yang masuk lah dari mahasiswa, itu udah kita proses ke prodi juga. Nah, Jadi insya Allah aman semua. kan ini kan kita udah bahas nih HMAS kita selama 1 periode. Iya. Nah, selama jadi ketua himpunan mungkin bisa lah karena sebelum mengakhiri jabatannya ini mungkin ada satu paragraf mungkin. Waduh, satu paragraf. Kan biasanya 1 kalimat, sekata 2 kata. Nggak cukup kayaknya mungkin kalau buat ketua himpunan kita nih. Mungkin banyak, mungkin keluh kesahnya mungkin banyak ya, curhatannya selama ini yang dipendam gitu. Ya bisa lah cerita, dibagi-bagi. Mungkin kalau ini, karena kan kita di penghujung kepengurusan, mungkin bisa lah
keluh kesahnya atau pesan-pesan untuk selanjutnya nanti. Kesan pesan aja lah ya. Iya. Kesan pesan yang pertama apa ya? Sebelumnya maafin dulu kalau terbata-bata ya. Enggak sih, canda. Maklumi aja lah gitu. Jadi kesannya selama di HMAS ya, sama menjabat di HMAS. Itu banyak banget kesan yang aku dapatkan gitu. Mulai dari awal diamanahi. Wah, di situ saya mikir berat banget. Sebelumnya belum ada pengalaman dan lain sebagainya. Terus cuman saya konsultasiin lah dengan beberapa kakak tingkat namanya gitu ya. Ya HMAS ini tempat kita nyari pengalaman. Jadi kalau kita nunggu pengalaman, ya kapan kita, gimana ya konsepnya? Pokoknya kita terjun ke organisasi itu untuk mendapatkan pengalaman. Jadi sebelum kita masuk ke organisasi, jangan beranggapan, wah saya belum ada pengalaman, saya nggak mau masuk ke organisasi. Salah, itu salah besar. Karena kita masuk ke organisasi itu untuk nyari pengalaman. Jadi gitu. Terus saya pikir kemarin gitu, alhamdulillah, saya pikir gitu, saya niatkan lah. Pokoknya saya harus totalitas dengan amanah ini, harus saya jaga amanah dengan baik-baik. Maka saya jalankan dengan ikhlas. Dan kemudian pengalamannya itu sangat banyak. Pertama tadi yang dijelasin di awal tadi ya, mengenai relasi apa segala macam. Terus mengenai apa lagi ya? Beratnya jadi, sebenarnya nggak berat ya. Oh, dinamikanya. Dinamika di dalam organisasi itu. Gimana ya? Berat asik, seru dinamikanya di dalam organisasi. Apalagi terutama dinamika kesibukan. Ya, Wah, banyak itu ya. berasa banget. Kesibukannya bertabrakan juga ya. Di Sampai sisi lain tuh juga yang satu ini penting, di sisi lain juga itu kan penting. Jadi ya, tapi susah nggak sih? Enggak kan? Enggak, kalau dijalanin dengan ikhlas nggak susah sama sekali. Intinya kita ikhlas menjalani ini aja. Dan apa ya? Itu kesan tadi ya. Apalagi? Pesannya buat teman-teman. Pokoknya tadi itu intinya di kesan tadi lah ya. Kesannya itu dinamika di dalam organisasi itu seru. Kesibukannya dan lain sebagainya. Apa yang kita dapatkan, benefit yang kita dapatkan itu sangatlah penting untuk kita bawa ke luar sana, ke masyarakat tentunya. Terus pesannya terutama kepada teman-teman semuanya, jangan ragu untuk berorganisasi. Tapi sebelumnya bergabung ke organisasi tergantung prinsip kita masing-masing. Apakah kita perlu berorganisasi untuk nyari pengalaman? Dan pengalaman ini nggak hanya kita dapatkan di organisasi saja, bisa di luaran sana gitu. Kayak ikut magang dan lain sebagainya. Namun jika ingin berorganisasi dan kita pikir kurang pengalaman, ragu untuk masuk berorganisasi, seperti yang aku bilang tadi itu kan, jangan ragu dulu. Apa namanya ya? Bukan ragu. Ya tujuan kita ke organisasi itu kan nyari pengalaman itu. Jadi jangan sampai menunggu ada pengalaman baru masuk organisasi, tapi masuklah organisasi untuk nyari pengalaman tersebut. Nah, terus pesannya untuk teman-teman yang ingin bergabung, bekerja dengan totalitas. Kita membantu dosen-dosen kita, membantu prodi kita untuk bukan meraih apa ya bahasanya? Buat mencapai yang diinginkan lah. Iya, tujuannya kan sama gitu, biar sama-sama lebih dikenal gitu ya. Ternyata di sini itu nggak seburuk itu gitu kan. Karena pasti mikirnya kalau di swasta ini mikirnya wah mungkin apalagi di kampus kita ya. Iya, yang udah ternama. Mikirnya wah, tapi jangan salah teman-teman. Di sini nggak mahal. Nggak mahal. Kita paling murah. Justru nanti ilmu kalian itu yang di luar itu justru itu yang kalian dapat itu Betul. Ilmu kalian itu yang mahal justru. Nah makanya kalau misalkan tadi pesannya tadi nggak cuman buat teman-teman yang ada di lingkup kampus doang dan di lingkupnya Ahwal Syasya, tapi di luar sana juga bisa ditanamkan mungkin ya pesan-pesan tadi. Iya, intinya terakhir ya. Ini terakhir atau masih ada lagi? Wah, kayaknya kita udah ini ya mungkin waktunya ya, mungkin udah banyak kita berbincang.
Nanti mungkin di lain waktu mungkin bisa lah ketemu nanti di kampus. Boleh, asalkan waktunya cocok Iya. sama bayarannya. Wih, nggak canda-canda. Jadi pesan terakhir, ini udah apa ya namanya? Quotes yang kemarin, ya sering saya bawain kalau Iya. lagi sambutan dan lain sebagainya gitu. Wah seri, iya ya. Kalau misalkan ada yang simak juga kemarin di acara yang ta'aruf mahasiswa Iya. juga itu mungkin banyak. Memang Kahim kita ini punya kata-kata motivasi gitu ya. Wih, Kata-katanya ini aduh. mengandung motivasi yang sangat bisa membangun motivasi kita gitu, membangun kepercayaan gitu ya dalam diri kita tuh, bahwa kalau kita itu mau apapun itu sesuai dengan kepercayaan diri kita. Jangan takut Iya, malu, betul. jangan takut kalau kayak melakukan sesuatu itu kan jangan takut malu ya. Iya. Percaya diri aja gitu kan. Intinya percaya diri, jalan semuanya, sukses. Alhamdulillah. Iya. Pesan terakhir untuk teman-teman semuanya, ini sebuah quotes lah, sebagai penutup, sebuah quotes yang benar-benar saya pegang, saya dapatkan dari teman saya itu, bunyinya gini: jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. Wah. Waduh. Jangan kira saya mirip tadi ya, mirip sama Kak Gem. Enggak. Jangan lupa guys tadi quotes-nya. Aduh. Kan ini ya mungkin bisa lebih menjiwai gitu Oh, lebih kan. menjiwai. Ulang deh. Menjiwai mungkin ya karena karakternya mungkin sama ya, karena sama-sama sering membagikan motivasi Enggak, gitu jarang ya. sih. Waduh. Mungkin bisa lah ya sedikit-sedikit lah Sedikit-sedikit yang gimana? sering seliweran itu di FVP. Waduh, berat. Nanti dikira ada kakak lagi. Diulangi nih. Iya nggak apa-apa diulang. Yang diulang. biar lebih seru lah, biar penonton kita ini kayak wah merasa motivasinya itu selalu diingat gitu. Karena justru sesuatu hal-hal yang menarik dan yang unik itu pasti akan selalu diingat. Boleh. Itu berbentuk motivasi ya, pasti bakal selalu diingat. Asalkan teman-teman bahagia, saya Wah asalkan terima. bahagia guys, masya Allah ya. Masya Allah. Pakai gini aja, bilang Pak Kahim kata-katanya dong. Oh iya, Boleh. lupa. Biasanya kayak gitu kan Iya. sebenarnya. Kita ubah dikit nggak apa lah ya. Iya. Izin suhu. Izin ya kepada yang asli ini bukan ngopi paste tapi ya minta dipinjam Ya. lah. Mungkin sebagai pelajaran siapa tahu ternyata jejak karirnya sama gitu ya nantinya. Iya. Oke ya, langsung aja nih. Untuk Ajak pemirsa sekalian di rumah. Oh iya, pemirsa semua bisa dong bareng-bareng ngomongnya iya. sambil nonton ini kan. Pak Kahim, kata-kata dong hari ini. Kirain Iya simulasi kan tadi. biasanya kan. Oh iya, ulang Langsung, deh, ulang guys. Sekali lagi, Biar sekali maksudnya lagi. biar lebih dapat gitu ya, lebih dapat gitu feel-nya. Ini ngarah ke kamera ya? Iya dong ke kamera biar semua teman-teman ini biar bisa nge-highlight wah ini nih Oke. yang bisa memotivasi kita. Oke, kelihatan ya? Iya. Pak Kahim, kata-katanya dong hari ini. Oke, singkat saja. Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. Paham? Barengan dong. Oh iya, paham. Bareng dong. Iya. Ulang. Ulang. Pak Kahim, kata-katanya dong hari ini. Oke, singkat saja. Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. Paham? Wah, Iya. tangan. Asalkan teman-teman bahagia, saya ikhlas kok. Iya, makasih banget ini. Oke. Mungkin guys, kita mungkin bisa sampai di sini dulu aja. Mungkin next episode lah ya, mungkin. Boleh. Bisa, kalau enggak di lain waktu di kampus juga mungkin bisa ketemu. Kalau ketemu disapa aja. Iya, disapa aja, insya Nggak Allah. apa-apa. Kalau enggak pas lagi ketemu Pak Kahim kata-katanya dong enggak Waduh, apa-apa. enggak. Saya Bercanda ya. enggak sehebat beliau. Iya. Bisa manual gitu tiba-tiba. Oh iya ya, bisa otomatis gitu Iya, ya. enggak usah otomatis. Harus dirangkai dulu sejam 2 jam. Iya, mungkin cukup di sini ya. Makasih Boleh, banget ya, kepada iya. Pak Ketua ini sudah memotong schedule-nya yang sangat padat itu. Banyak banget ya job-jobnya sana sini. Mungkin nanti kita lanjut ya di lain waktu. Terima kasih juga banyak ya. banget yang bisa kita ambil dari dari ketua himpunan kita ini, pelajaran, motivasi juga
dan lebih mengenal lagi himpunan Ahwal Syahsia itu gimana sih gitu kan guys. Mungkin apa namanya, Ya. kita bareng-bareng ya. Gitu. Boleh, sebelumnya saya juga ucap terima kasih dulu ya. Oh iya. Terima iya, kasih mungkin sudah bisa. mengundang ya. Ya, sama-sama. Bisa intinya membagi. Selagi bisa apa ya? Masalah schedule tadi. Selagi untuk HMAS itu saya ini loh. Bisa diatur. diatur ya, ya. Mungkin bisa ini Apa? jargonnya yang sering terdengar AS mungkin dibuat di akhir ya. Boleh. Oke. Nanti teman-teman bisa ya ikut kita juga ya di rumah, walaupun di rumah nontonnya di kos juga. Ikutin ya. Teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya. Mungkin dipimpin sama Pak Kahim kali ya? Boleh. Gimana tuh Mbak? Kasih tahu dulu. Oh iya, kata-kata biasanya jargonnya AS gitu kan biasanya. Jargonnya AS. Sering didengar lah gitu kan. Apa? Bisa disimak ya, mungkin didengar nanti kita abis itu sama Kahim kita ya. Salam yuridis, salam justisia. Tangannya dikepalin. Ya, jangan lupa tangan kanannya dikepal. Tangan kanan ya, bukan kiri. Tangan kanan ya guys. Oke. Ya mungkin bisa dipimpin ya. Boleh. Sama ketua kita. Salam yuridis, salam justisia. Oke, terima kasih. Oke ya, makasih banget. Buat waktunya, terima kasih. Maaf juga mungkin apa namanya ya dengan suguhan seadanya lah. Enggak apa-apa, saya ikhlas. Iya. Ikhlas pula. Mungkin kita bareng-bareng ya nutupnya. Iya, boleh. Boleh kan? Gimana? Sama sekali-sekali kan sama ketua himpunan kita ya nutupnya ini kan. Karena mungkin sebelumnya episodenya itu karena bintang tamunya kan belum akrab gitu ya. Jadi ya sekarang kan karena sama ketua himpunan kita sendiri. Mungkin boleh kita tutup bareng-bareng ya. Gimana? Terima kasih terima kasih penonton semua. Salam apa sih tadi? Oh ya, salam yuridis, salam justisia. Ya, udah gitu aja ya. Oke. See you. Mungkin bisa see you in the next episode. Oke, iya. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa dikunjungi TikTok sama Instagram kita. Iya, ya guys. Like-nya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita bawa ya hari ini. Sepucuk ilmu yang bisa kalian dapat ya pada hari ini. Baiklah, jangan lupa salam yuridis, salam justisia. See you in the next episode. Bye-bye.